Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arif di channel Encoder Indonesia, tempat berbagi codingan. Nah, jadi teman-teman, pada video kali ini kita akan menambahkan tombol ubah atau edit nanti. Nah, di sini kita akan menggunakan Ajax. Jadi teman-teman, secara singkat saja, Ajax itu nanti akan menjadikan request yang user kirimkan itu nanti hanya terjadi di salah satu bagian dari halamannya. Jadi tidak perlu untuk merefresh semua halamannya. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, jadi yang akan kita lakukan adalah nanti kita akan buat tombol atau badge. Nanti kita akan tambahkan data toggler sama data target, kemudian data ID, supaya nanti dia akan muncul, kita editnya melalui model itu saja teman-teman. Nah, lalu kita akan buat file JavaScript nanti ya. Kita bisa buat pengubah tulisan pada tombol nanti ya di JavaScriptnya. Lalu kita nanti akan buat Ajax-nya. Nah, di sini teman-teman, saya akan buatkan dulu ya tombolnya. Kita kopikan ini saja. Nah, kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya kita nggak perlu isikan hurufnya juga nggak apa-apa teman-teman. Tapi saya biarkan saja di video kali ini. Dan di sini kita akan tambahkan kelas baru, misalkan namanya ubah ini ya. Kita ganti tulisannya jadi edit. Lalu warnanya kita ganti jadi warning biar kuning. Kita save, kita refresh teman-teman. Nah, kita kasih ini ya, margin ya, ML1 gini. Nah, udah rapi. Nah, lalu kita tambahkan data toggle sama data targetnya. Kita kopikan aja dari sini, kita tambahkan di sini. Kita save. Nah, kita lihat, kita refresh, ketika diklik ini akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu teman-teman, kita akan buat file JavaScript kita di folder public, lalu masuk ke JS, kita new file saja. Kita save, namakan script 2.js gini aja ya. Lalu kita buka footer kita. Nah, kita ini tambahkan 2 gini ya, karena filenya adalah 2, kita hubungkan dengan JavaScriptnya di footernya. Kita save, kita close aja footernya. Coba kita buat gini function ini, lalu kita coba cek apakah udah jalan. Console.log. Oke. Kita save. Nah, kita lihat teman-teman, kita inspect elemen, kita lihat konsolnya. Nah, udah jalan ya berarti JavaScriptnya. Nah, lalu di sini nanti kita akan ubah tombol ini ya. Kalau kita klik edit, ini akan berubah jadi edit, lalu ini akan ubah jadi ubah data gitu ya teman-teman. Nah, caranya gimana teman-teman? Nah, di sini kita akan manfaatkan kelas yang kita buat tadi, ubah ini ya. Kita akan manfaatkan itu, lalu kita seperti ini teman-teman. JavaScript tolong carikan saya kelas ubah, lalu ketika diklik on, klik jalankan function ya, jalankan functionnya. Nah, yang akan kita jalankan adalah kita akan ubah ini, kita ganti aja ID-nya biar gampang, jadi ubah data. Ini kita save. Kita akan ganti tambah data jadi ubah data. Lalu di ini kita akan ganti juga ya nanti jadi ubah data ya. Kita panggil dollar, ID-nya adalah ubah data. Kita edit HTML-nya, kita ganti jadi ubah data mahasiswa. Kita save. Lalu untuk ininya kita gunakan kelasnya modal footer ini. Kita panggil kelas modal footer, lalu arahkan ke button yang type-nya adalah submit.
Lalu kita edit HTML-nya, kita ganti dengan ubah data. Kita save, kita refresh dulu teman-teman hasilnya. Kita lihat, nah udah berubah ya teman-teman, ubah data. Nah kalau kita klik ini teman-teman, perhatikan, nah ini masih seperti ini ya. Caranya gimana? Kita kembalikan lagi. Di sini kita ketika dia diklik tombol tambah data ini ya, nah kita gunakan kelas tambah data mahasiswa. Kita kopikan aja ini, copy, kita taruh dia paling atas. Ini kita pastekan aja, tambah data mahasiswa. Kita save. Nah ini kita ganti dulu ya, ini tambah, lalu ini kita ganti juga dengan tambahkan data. Kita save, kita refresh, kita lihat, nah udah benar kembali ya teman-teman. Nah lalu selanjutnya kita akan kirimkan ID ke JavaScript-nya. Kita gunakan atribut data. Nah ID, nah sebenarnya ini ID ini bisa teman-teman bebas ya namanya, tapi di sini saya gunakan ID. Data ID kita isi dengan buka tag PHP echo, lalu kita isi dengan $MHS ID. Tutup, kita save. Nah lalu kita akan buat suatu konstanta baru, bukan konstanta, kita buat variabel, kita pakai const aja. Kita buat namanya ID, kita isi dengan ID ini. Nah kita coba lihat dulu apakah sudah berhasil. Kita konsol titik log, kita panggil si ID-nya. Nah kita inspect ya buat ngeceknya. Konsolnya kita klik misalkan ini. Nah udah ya teman-teman, udah muncul ID-nya. Nah lalu selanjutnya kita akan buat si ajaknya ya teman-teman. Nah cara membuat ajaknya tuh cukup mudah. Kita buat seperti ini, metode ajak seperti ini. Nah kita bisa tambahkan parameter-parameter. Nah di sini yang pertama kita akan gunakan URL. Nah ini untuk mengirimkan data yang kita kirim tadi. Kita ingin ambil dari halaman mana dan kita kirim ke metode yang mana. Kita tuliskan HTTP ya, salah, localhost, lalu kita PHP MVC public mahasiswa. Nah kita akan arahkan ke get data ini ya, lalu koma, apa yang akan kita kirimkan, data yang akan dikirimkan adalah ID, lalu yang dikirimkan adalah si variabel ID ini. Kita hapus saja konsolnya. Lalu oh ya teman-teman, jangan lupa koma ya di sini. Lalu kita pilih metodenya, kita kirimkan dengan metode post. Lalu data type-nya kita isi, kita buat jadi data type JSON ini. Nah lalu jika sukses, nanti kita akan jalankan function. Kita jalankan function ya. Nah ini dia akan menerima data ya nanti teman-teman. Kita akan jalankan function. Nah yang pertama kita akan get data dulu ya teman-teman. Get data, buat metode get data dulu. Kita buka controller mahasiswa kita. Kita buat metode tampil get data ya, tampil data atau get data, tampilkan data atau get data. Nah ini nanti supaya kalau kita klik ini maka dia akan otomatis mengisi teman-teman gitu.
Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini di model kita udah punya metode yang namanya get mahasiswa by ID. Nah, kita gunakan ini aja teman-teman. Nah, caranya adalah kita buat public function, lalu kita tulis namanya get data, kita sesuaikan ya teman-teman. Nah, caranya kita akan echo karena dia tipenya adalah JSON, kita gunakan JSON encode, lalu value-nya kita isi dengan $this, kita arahkan ke modelnya, model, nama modelnya mahasiswa underscore model, lalu kita arahkan ke metodenya adalah get mahasiswa by ID. Nah, ini dia akan mengirimkan si ID-nya yang udah kita tangkap tadi, ID ini ya teman-teman. Kita save, lalu coba di sini kita lihat dulu ya datanya, console.log data gini ya. Kita save, lalu kita refresh teman-teman. Kalau kita klik ini datanya, nah dia udah muncul ya, ID 5, nama ini. Nah, selanjutnya kita akan ambil itu dan munculkan di sini teman-teman. Nah, caranya gimana? Ini kita hapus. Nah, kita gunakan ID yang ada di sini. Nah, di sini teman-teman karena kita akan update data seperti di PHP dasar, tentu kita akan buat untuk ID-nya ya. Jadi teman-teman bisa hidden dulu, buat input baru, tipenya hidden, kasih nama dan ID-nya ID. Kenapa hidden? Karena ya ID kan diisi auto increment oleh si database kita ya teman-teman. Gitu. Nah, kita gunakan ini nanti ID ini untuk menampilkannya di situ. Nah, kita caranya adalah kita panggil kelasnya, ID-nya misalkan yang pertama adalah nama, kita isi value-nya dengan data titik nama ya, ID-nya nama gini, lalu kita buat lagi $nrp, kita ganti value-nya dengan data titik nrp, $email data titik email. Ini nama ini kita sesuaikan dengan array yang muncul ini tadi ya teman-teman. Ini ya. Lalu jurusan, kita isi value-nya dengan data titik jurusan. Yang terakhir ID, value-nya kita isi dengan data titik ID. Nah, gini teman-teman. Lalu kita save dulu, kita refresh, kita lihat ya, edit gini. Nah, dia udah terisi ya. Nah, tapi teman-teman perhatikan, kalau kita ganti gini ya, lalu kita klik ubah data, nah maka dia malah akan ditambahkan. Karena apa? Kalau teman-teman perhatikan di index, di form, actionnya dia akan menuju ke metode tambah di kontrol mahasiswa. Nah, caranya gimana teman-teman? Kita buat seperti ini. Nah, kita panggil dulu model body, lalu ke form, actionnya kita ubah ya. Kita panggil kelas model body form, lalu kita ubah atributnya, yang diubah apa? Action. Kita ubah jadi http localhost php mvc, kita public mahasiswa, lalu kita arahkan nanti ke ubah data mahasiswa ini.
Kita arahkan ke metode ini ya teman-teman. Nah ini kita view-nya kita ganti ini dulu ya, word wrap, supaya turun ke bawah. Kita save. Nah ini kita belum punya ya teman-teman metodenya ini. Nah kita akan buat di sini, buat metode ubah data. Kita buka apa? Nah isinya akan mirip seperti ini, jadi kita copy aja ini, copy, kita ganti ini, lalu namanya kita sesuaikan dengan scriptnya adalah ubah data mahasiswa. Ini kita ubah data mahasiswa. Nah ini kita ganti ke ubah, kita masuk ke ubah, lalu ini kita ganti dengan diubah ini teman-teman. Nah dia akan mengirimkan post hasil yang sudah data yang sudah dikirimkan dari sini. Nah si metode ini dia akan mengirimkan ke model ubah data mahasiswa. Nah kita masuk ke modelnya, kita buat model baru. Nah dia akan mirip dengan gambar data mahasiswa ini ya teman-teman, jadi kita kopikan aja, cuma nanti kita akan ganti. Ini saya kasih komentar ubah data ya, ubah data. Kita ganti dengan nama metodenya, kita sesuaikan ubah data mahasiswa ubah. Nah dia akan menerima juga data, lalu kita ganti query-nya teman-teman. Query-nya kita ganti dengan update. Ini kita tabel kita di database mahasiswa, lalu set ubah dia jadi. Nah ini kita sesuaikan nama, kita ubah, kita gunakan bind ya, nama, lalu NRP kita jadikan NRP, lalu email kita jadikan juga email, lalu jurusan kita jadikan juga dengan jurusan, lalu yang terakhir where ID sama dengan ID. Nah kita bind dulu untuk ID-nya, $this db bind ID, kita isi dengan $data ID. Kita save. Nah harusnya udah ya teman-teman, coba teman-teman cek lagi kalau ada yang salah mungkin. Nah ini udah indeksnya udah juga ya. Nah, lalu kita akan refresh halamannya, kita close aja ya inspect elemennya, lalu kita akan edit ini ya, kita ganti namanya misalkan jadi Rina gini ya, Rina Setiawati. Ini NRP nya gini aja lah, kita ganti emailnya jadi Rina. Ini jurusannya tetap kita ubah data. Nah data mahasiswa berhasil diubah. Nah dia sudah berubah ya teman-teman. Nah gitu aja teman-teman mengenai video kali ini, mengenai menambahkan edit menggunakan Ajax. Jika teman-teman masih ada yang dibingungkan, boleh banget ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Ditunggu untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.